Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun saja Anda berada, sedang apa, bagaimana, kapanpun, dan dimana saja, senantiasa sehat-sehat selalu ya. Senantiasa dalam keberlimpahan, dalam keselamatan, dan diberi Allah umur yang panjang, sehingga umur yang panjang itu dapat kita menggunakannya dengan sebaik-baik penggunaan, dan senantiasa kita dalam keberuntungan, beruntung urusan keuangan, finansial, materi, jodoh, karir, percintaan, dan asmara. Dan terlebih-lebih lagi kita berharap keberuntungan kelak nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah uang ataupun keberlimpahan, sehingga uang dapat datang kepada kita dengan terus-menerus seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti yang keluar dari mata airnya. Jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai, karena dengan kamu tidak men-skip video ini berarti kamu telah mendapatkan banyak ilmu. Mari dengarkan video ini dengan baik dan seksama, semoga kamu dapat memahaminya. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang masalah keuangan ya. Bagaimana caranya menjadikan uang itu datang kepada kita tanpa harus kita bekerja keras, tanpa harus kita mencarinya mati-matian siang dan malam, mengejarnya tidak ada henti, yang mana hasilnya sangat-sangat menyakitkan. Teman-teman, kalau kita sadari dan kita pahami dulu, kalaulah kaya itu bisa dikatakan dari hasil kerja keras, tentulah orang-orang yang bekerja siang dan malam sudah menjadi kaya raya. Orang-orang yang mati-matian pergi pagi, pulang ke pagi lagi sudah menjadi kaya raya. Tapi nyatanya apa? Mereka selalu mendapatkan kekurangan, sehingga mereka tidak puas di dalam hati mereka, dan mereka berkata, sebenarnya bagaimana cara? Apalagi yang harus dilakukan? Kerja keras udah, banting tulang udah, mati-matian udah, tapi hasilnya tetap saja menyakitkan dan membagongkan. Berbicara mengenai masalah keuangan, yang sudah pasti kita tahu dan sadar betul bahwasanya uang itu adalah alat yang sah dengan nilai yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di negara Indonesia kita ini dan juga di seluruh negara-negara manapun di dunia ini. Pasti uang itu sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kita bukan membahas masalah itu, tapi yang kita bahas adalah yang selalu dipertanyakan oleh kita kebanyakan, kenapa untuk mendapatkan uang itu harus dengan bekerja keras, harus dengan mati-matian, harus dengan banting tulang, tapi hasilnya selalu menyakitkan dan membagongkan. Maka dari itu kita akan ulik, kita akan kupas tuntas bagaimana caranya agar uang itu datang kepada kita terus menerus tanpa harus bekerja keras, tanpa harus membanting tulang, tanpa harus mati-matian mengejarnya. Kebanyakan kita ya, kalau ingin mendapatkan uang itu harus dengan bekerja keras. Kalau nggak bekerja keras nggak akan mungkin uang itu datang. Kalau nggak banting tulang, uang itu nggak akan datang. Rubah cara pikir itu dulu. Pertama, sadari dulu bahwasannya uang itu derajatnya jauh di bawah kita. Kita adalah manusia yang sempurna, yang Allah ciptakan dengan keberlengkapan. Segala sistem-sistem yang semuanya hebat, otomatis, luar biasa, ajaib. Tapi kenapa kita menjadikan uang itu sarana pembayaran yang seolah-olah kita mempertuhankannya? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah merubah mindset. Rubah cara pikir kita. Katakan bahwasannya, hei uang, engkau tidak lebih tinggi derajatmu dari aku. Maka ketika kita sudah mengatakan itu, berarti kita sudah menjadi raja akan uang itu. Kalau kita sudah menjadi raja akan uang itu, berarti kita memerintahkan uang itu untuk patuh, tunduk dan takluk kepada kita. Dan ketika uang itu sudah tunduk dan takluk kepada kita, berarti sudah tidak ada lagi kerja keras. Karena menurut saya pribadi, menurut pandangan saya, kerja keras itu berarti harus capek,
harus keluar keringat yang banyak, harus bekerja dari pagi ke pagi, dari sore ke sore, yang ternyata pada umumnya hasilnya selalu menyakitkan dan membagongkan. Padahal kalau kita pahami dan kalau kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan keberlengkapan ini, dibekali oleh Allah akal kita untuk berpikir, hati untuk meresapi. Coba, kata Allah, syukuri dulu segala sesuatu nikmat yang aku berikan kepadamu. Kalau engkau pandai mensyukurinya, maka aku akan menambahkannya lagi. Tidak ada Allah mengatakan dengan yang besar maka kamu akan semakin aku besarkan. Tidak. Tapi Allah mengatakan dengan yang kecil-kecil itu, dengan yang sedikit-sedikit itu, kalau kamu pandai mensyukurinya, satu nikmat saja yang aku berikan, maka aku tambahkan lagi kepadamu. Maka dari itu teman-teman, ketika kita berharap uang datang kepada kita, berapapun itu nominalnya ya, hal yang pertama kali harus kita syukuri adalah keberadaannya, kehadirannya. Katakan, ya Allah, hari ini aku bahagia sekali dan aku bersyukur karena aku memiliki uang sejumlah 100.000 misalnya. Syukuri dulu, maka nanti Allah akan tambahkan lagi itu. Lalu tanyakan kembali kepada hatimu, apakah kamu sudah benar-benar menerima dengan yang Allah berikan ini? Kalaulah mulutmu mengatakan menerima tapi hatimu bertolak belakang, maka hasilnya juga akan menyakitkan dan membagongkan. Karena tidak sesuai apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu resapi, sehingga tidak menjadi sinkron. Karena hukum alamnya memang seperti itu. Kalaulah kamu menerima dengan legowo, dengan lapang dada, maka dunia ini akan terasa lapang. Dunia ini akan terasa begitu sangat luas karena kamu sudah dapat mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya mensyukuri. Kalau kamu sudah pandai bersyukur, maka percayalah, keberlimpahan itu akan datang secara otomatis kepadamu dari segala arah. Allah kan sendiri mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu adalah termasuk bagian orang yang bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, aku akan datangkan kepadanya rezeki dari segala arah, bahkan dari arah yang tidak pernah terduga olehnya. Lalu bagaimana caranya mendatangkan keberlimpahan itu dari berbagai arah? Caranya harus bergembira dulu. Allah Subhanahu wa taala kan menganjurkan kita untuk bergembira. Tidak ada Allah menganjurkan kita untuk bersedih-sedih. Makanya Allah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya ada aku. Berarti kita disuruh menyadari bahwasannya Allah selalu membersamai kita. Kalau sudah hati gembira, hati kita bersih, pikiran kita tenang, pasti rezeki datang kepada kita. Hukum alamnya memang seperti itu ya. Bagaimana caranya kita menyingkronkan diri kita dengan semesta? Karena sejatinya kalau kita sadari dan kita pahami bahwasanya diri kita ini adalah wadah. Karena ketika kita sudah membersihkan wadah kita ini, sudah menjadikan wadah kita ini baik, pastilah otomatis semua kebaikan-kebaikan semesta akan tertuang dalam kehidupan kita. Analoginya seperti apa ya? Agar mudah lebih untuk dipahami. Nah, seperti seumpama gelas ya. Gelas yang bersih dan kita akan menggunakannya untuk kita minum. Maka kita akan minum dengan menggunakan air yang bersih pula. Tentulah air yang bersih ini akan kita tuangkan ke dalam gelas yang bersih pula untuk kita meminumnya. Begitu juga kebalikannya. Ketika kita memegang gelas yang kotor, yang kita akan gunakan untuk minum, dan kita memegang air putih bersih, tentulah tidak akan mungkin kita menuangkan air putih bersih ini ke dalam gelas yang kotor. Nah, jadi dari analogi yang sudah kita sampaikan tadi, sudah dapat kita pahami bahwasanya gambarannya seperti itu. Wadah yang baik sudah pasti tentu menerima yang baik-baik pula. Tapi ketika wadah yang kotor, tidak akan mungkin dapat menerima yang baik-baik pula. Jadi, maka dari itu, perbaiki pola pikir kita dan perbaiki hati kita. Positifkan pikiran kamu,
bersihkan hati kamu, maka percayalah 100% karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memerintahkan semesta ini untuk menuangkan semua kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Teman-temanku, sekiranya video yang saya sampaikan ini bermanfaat, maka sharelah video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-temanmu, saudara-saudarimu, semua kerabatmu. Karena dengan kamu men-share video ini, berarti kamu telah menebarkan kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Salam sejahtera, salam makmur, salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.